di daerah Kendal, Jawa Tengah ada rumah produksi sirup daker alias daun kersen. Ibu Sumardiono, salah seorang warganya, menemukan khasiat luar biasa dari daun kersen untuk menurunkan kadar gula darah. Dipadukan dengan berbagai rempah-rempah berkhasiat, seperti kayu manis, sereh, kapulaga, cengkeh, daun pandan, serta gula aren. Daun kersen dipisahkan dari batangnya dengan hati-hati, kemudian dicuci dengan air bersih. Untuk mendapatkan ekstraknya, daun kersen yang sudah bersih di blender terlebih dahulu. Kemudian baru diproses bersama bahan lainnya, yaitu dengan cara merebus ekstrak daun kersen dengan potongan kayu manis, daun pandan, kapulaga, cengkeh, dan gula aren yang telah disiapkan sebelumnya. Merebus daun kersen hingga menjadi sirup membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 4 jam hingga mengental. Untuk penderita gula darah, dapat minum sirup daun kersen sehari 2 kali pada pagi dan sore hari. Daun kersen mengandung saponin dan flavonoid yang cukup tinggi sehingga mampu menyereksi hormon insulin yang sangat dibutuhkan tubuh untuk metabolisme gula. Daun kersen juga dapat dikonsumsi untuk Anda yang ingin tubuh sehat terbebas dari zat radikal bebas yang ditemui setiap hari. Ingin tahu manfaat lain dari kersen? Masih ada kok khasiat lainnya yang akan kami kulik khusus untuk Anda. Oke, teman-teman yang di rumah, sekarang kita udah bersama Dr. Randa Hajah Kami Hertati MPD, dan di sana juga ada Keiko Fatia Salsabila dan juga Siti Femila Husna ini. Gimana nih Bu Hajah Kami Hertati, hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, kita di sini sekarang mau tanya-tanya dikit nih Bu, apa aja sih persiapannya untuk mengikuti lomba kemarin? Kita ketahui bersama-sama teman-teman bahwa kemarin baru saja Bu Kami ini memenangkan perlombaan tingkat nasional ya Bu, kreasi teknologi. Nah itu bisa dijelasin persiapannya bagaimana dan latihannya berapa lama Bu? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bermula dari kepedulian kita kepada masyarakat, khususnya manusia atau masyarakat yang berusia di atas 50. Pada dasarnya usia tersebut rawan terhadap penyakit, dan penyakit yang sangat memasyarakat itu adalah penyakit karena kelebihan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Dari kepedulian itulah maka kami berpikir bagaimana kami bisa membantu masyarakat tersebut untuk mengatasi akibat penyakit tersebut. Kemudian dari situlah kita berpikir, dengan melihat kekayaan alam yang sangat banyak di negeri tercinta kita ini, maka kita temukanlah solusinya, yaitu dengan memanfaatkan tanaman kersen. Tanaman kersen itu mudah tumbuh di mana-mana dan masih banyak belum dimanfaatkan. Padahal kandungan obat yang ada di dalam tanaman itu luar biasa. Akhirnya terciptalah produk kita yang berupa sirup daker atau sirup daun kersen, di mana dari hasil penelitian sederhana kami, sirup ini mampu mengendalikan kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 kita lolos program PBPT di tingkat nasional. Dari situ kita bisa memproduksi sirup daker tersebut. Ternyata tidak berhenti di situ saja. Dari produk ini muncul suatu masalah. Masalahnya apa? Bagaimana kita memanfaatkan limbahnya tersebut. Secara ekonomi kita untung memproduksi sirup ini. Namun bagaimana memanfaatkan limbah tersebut? Akhirnya dengan diskusi pada kelompok KIR SMA Negeri 1 Boja, disitulah muncul ide untuk memanfaatkan limbah sirup daker itu, sehingga terciptalah produk
yang berupa pupuk organik cair limbah sirup daker. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala juga menjadi pemenang juara 1 tingkat Kabupaten Kendal. Alhamdulillah dilanjut dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kan tadi dari limbah sirup daker tersebut menghasilkan suatu inovasi baru lagi, yaitu pupuk cair organik. Nah, pemanfaatan pupuk cair organik itu bisa untuk tanaman apa aja sih Bu? Atau bisa untuk seluruh tanaman mungkin? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Pupuk organik cair dari limbah sirup daker ini telah uji di lembaga pertanian di Ungaran, dan alhamdulillah sesuai dengan rekomendasi Menteri Pertanian. Pada prinsipnya pupuk ini bisa digunakan untuk semua tanaman dengan dosis tertentu, baik itu tanaman hias, tanaman sayur, buah-buahan maupun tanaman keras. Sehingga dengan memanfaatkan limbah ini kita bisa menghasilkan produk yang dapat menambah income atau menambah nafkah keluarga. Alhamdulillah mantan siswa kita memproduksi pupuk organik cair ini sehingga bisa memanfaatkan pelajaran kewirausahaan sehingga bisa menambah income keluarganya. Sangat inovasi sekali ya, mulai dari produknya bahkan limbahnya pun bisa dimanfaatkan lagi gitu. Sangat inspiratif sekali untuk bisa mengelola apa yang tadinya dikira tidak bermanfaat bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Oke, tuh tadi udah dijawab ya pertanyaan-pertanyaan dengan Bu Kami. Sekarang nih di depan aku dan Kak Agus ada kotak nih. Ini bisa dijelasin sih kotak ini tuh apa dan kegunaannya apa, juga alasan membuat ini tuh apa sih sebenarnya? Silakan nih Kak Keiko. Jadi setelah terciptanya produk sirup daker ini, ada sebuah permasalahan baru yang muncul, yaitu sering kadaluarsa pada sebelum waktunya. Jadi banyak sekali konsumen yang komplain bahwa sirupnya ternyata sudah kadaluarsa dan tidak bisa diminum lagi. Jadi kita memutar otak bagaimana kira-kira caranya supaya sirup ini bisa lebih tahan lama. Dan muncullah kedua alat ini, yaitu alat sterilisasi dan juga teknologi UV. Begitu ya? Ya. Bagus banget nih jawabannya. Jadi alat ini mempunyai ketahanan untuk produk-produk supaya bertahan lebih lama, supaya tidak cepat untuk kadaluarsa ya Kak Keiko, benar ya seperti itu? Ya, mungkin bukan hanya sirup daker saja, mungkin bisa juga makanan-makanan dan minuman yang lain begitu ya. Dan untuk Kak Femila nih, saya mau tanya, apa sih kegunaan dari ini gitu? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kegunaannya itu apa saja gitu. Berdasarkan latar belakang tadi itu, kegunaan dari kedua alat ini untuk memperpanjang masa konsumsi atau daya tahan dari makanan atau minuman sampai dengan 12 bulan atau bahkan bisa lebih. Terus juga alat ini itu bisa menghigieniskan makanan atau minuman agar tidak cepat rusak, sehingga kalau sampai di konsumen tetap dalam keadaan baik gitu. Luar biasa sekali ya, sangat inovatif ya. Gitu ya. Betul. Dalam mengembangkan karya-karya yang sangat inspiratif gitu, bisa digunakan masyarakat luas tentunya seperti ya. itu. Untuk Bu Kami sendiri nih, rencananya ke depan nih akan melakukan apa lagi nih? Terima kasih. Sehubungan dengan kedua alat ini, kebetulan kita masuk 5 besar di tingkat kabupaten, dan pada bulan April nanti, pertengahan April, kita maju ke provinsi. Otomatis dengan perbaikan-perbaikan, mau menambah uji lab dan uji-uji yang lain. Mohon doanya saja semoga alat kita ini bisa menjadi juara juga seperti kakak-kakaknya di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Ya, amin. Mohon doanya. Kita doain ya teman-teman yang di rumah, semoga bisa sampai ke tingkat provinsi nih. Ya. Oke, yang selanjutnya Kak Agus mungkin mau bertanya nih sama Bu Kami, mau tanya apa nih? Untuk kelanjutannya Bu,
ini kan sudah banyak sekali inovasi ya. Tadi juga untuk kelanjutannya mungkin bisa lebih berkembang lagi. Nah, dalam kriteria mencari tim. Nah, mencari tim itu bagaimana sih Bu kriterianya, atau didasarkan dari siswa yang berpengalaman atau mungkin siswa yang aktif seperti itu? Pada prinsipnya sejak kelas 1 kami sudah memetakan kira-kira anak-anak yang berminat kepada dunia penelitian ya. Ini akan terlihat jelas di saat kita ketemu anaknya, dia sering bertanya-tanya, dia sering menemukan suatu masalah. Justru dari masalah itulah nanti kita dapat memberikan solusi dengan adanya masalah tersebut lewat penelitian. Akan lebih bagus penelitian itu muncul di kala kita menemukan suatu masalah. Oke, aku mau tanya lagi nih, sedikit lagi nih, gimana sih cara Bu Kami ini untuk tetap eksis di dalam dunia lingkungan ini, padahal di usia yang sudah sangat dibilang tidak muda lagi ya Bu, gimana caranya bisa tetap eksis, tetap berkarya nih, menghasilkan karya-karya yang luar biasa, sangat inovatif banget nih Bu Kami? Yang jelas itu berdasar pada filosofi yang ditanamkan oleh orang tua saya, bahwa segala sesuatu yang istilahnya bahasa Jawanya barang ketok kudu iso. Dari filosofi itulah maka kami ingin tetap belajar sampai nanti usia menutup itu tetap akan belajar dan belajar. Karena belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Sehingga filosofi Bapak saya tertanam sangat dalam bahwa sesuatu yang bisa kita amati, kita harus bisa. Sangat gitu memotivasi sekali ya. Kita tentunya harus belajar dan belajar. Teman-teman di rumah juga harus terus belajar dan belajar untuk bisa lebih berprestasi dan lebih berinovasi dalam kehidupan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tentunya. Iya nih, untuk pertanyaan terakhir nih ke Kak Keiko dan Kak Siti Femila, ayo dong diajak teman-temannya supaya mau nih berbuat kayak gini, hal-hal positif dan inovatif. Yuk kasih kata-katanya dikit buat teman-teman yang lagi nonton di rumah. Boleh jadi Kak Keiko dulu atau Kak Siti Femila, nanti gantian ya. Oke, yuk adik-adik, kita itu harus melakukan penelitian itu sebenarnya seru banget kok. Nggak ribet, nggak bikin pusing sebenarnya itu. Semuanya itu bisa kalau kita itu mau belajar. Ayo mulai meneliti hal-hal di sekitar kita. Soalnya kimia itu seru banget, beneran, nggak bercanda. Oke, boleh langsung Kak Keiko. Dengan kita meneliti sesuatu, kita bisa menemukan hal-hal yang baru dan tentunya ada pengalaman baru dan tentunya kita bisa menguasai semua itu insya Allah. Jadi teruslah tetap untuk meneliti sesuatu karena kita membutuhkan pengetahuan baru. Baik nih, keren banget nih tadi kata-kata dari Kak Keiko dan Kak Siti Femila. Baik, terima kasih untuk Ibu kami, untuk Kak Siti Femila dan Kak Keiko atas waktunya untuk hari ini.